Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Nicak Daha Spesial Robert. Tweet ini ditulis oleh @omrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hunts begin. Sedari kecil dia sudah dididik dengan keras oleh ayahnya. Bahkan pada umur 7 tahun, ia sudah harus berani turun naik ke sungai di malam hari jika ingin buang air besar maupun kecil. Dan anak itu adalah Robert. Tidak ada istilah manja-manjaan pada keluarga itu, meski Robert sendiri adalah anak tunggal di keluarga tersebut. Jangan selalu bergantung pada orang lain. Kau harus bisa belajar mandiri. Karena kau tidak tahu dan kau tidak bisa memilih mana orang yang benar-benar tulus padamu dan mana orang yang hanya baik di depan saja. Nasihat ayahnya yang selalu Robert ingat hingga saat ini. Siang itu, terik matahari bersinar, membuat kulit Robert yang sedang menyisir tepian sungai menjadi merah. Matanya menyipit manakala air bergelombang dan memantulkan sinar matahari yang menyilaukan mata. Di tangan anak lelaki berumur 10 tahun itu, terdapat beberapa ekor ikan yang diikat dengan sebuah rotan kecil. Langkahnya riang sambil sesekali bersiul menirukan suara burung-burung yang hinggap di rerantingan pohon. Mendadak langkahnya terhenti. Ia perlahan-lahan mundur ke belakang ketika matanya menangkap sosok besar yang sedang berjemur di pinggir sungai. Buaya itu seperti tertidur. Namun ketika merasakan ada mangsa di dekatnya, buaya itu langsung bergerak. Tak ada pilihan, Robert kecil langsung berlari ke hulu. Dengan cepat ia naik ke atas pohon guna mengamankan diri. Untuk sesaat ia bernafas lega karena buaya itu tidak lagi mengejarnya. Namun desisan ular di ranting pohon teratas membuat Robert kecil terlonjak kaget. Asu! Umpat Robert kecil langsung berusaha turun dari pohon. Ikan-ikan yang ia bawa terombang-ambing karena pepohonan dan semak yang ia terobos. Beberapa di antara ikan itu sudah ada yang jatuh karena badannya putus dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Nafasnya ngos-ngosan begitu sampai di rumah. Kenapa, Bet? Tanya sang ayah yang tengah mengukir kepala Mando di teras rumah. Ada buaya ya? Jawab Robert dengan nafas yang masih terenganga. Lelaki itu tertawa. Ia menganggap ketakutan putranya itu adalah sebuah lelucon. Sudah, kau benar-benar membuatku tertawa. Sekarang cepat, beri babi peliharaan kami makan, perintah sang ayah. Robert bergegas berjalan ke bawah rumah untuk mengambil pakan babi yang sudah disiapkan. Guk 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 guk. Seekor anjing terus menyalak pada Robert yang sedang berada di kandang babi. Ada apa, Bojan? Tanya Robert kecil pada anjing berwarna kuning itu. Meski ia tahu anjing tersebut tak mungkin menjawab pertanyaannya, anjing itu terus menyalak pada Robert. Meskipun saat itu Robert sudah berada di dekatnya. Kau kenapa, Bojan? Kenapa terus menyalak? Lagi-lagi Robert bertanya sembari mengelus-elus kepala anjing tersebut. Dan ketika Robert akan berjalan menuju ke sungai, anjing itu malah menggigit celana Robert dan menariknya. Ikuti saja, Bet. Siapa tahu ada yang mau diperlihatkan padamu, ujar ayahnya dari jendela dapur. Mau tak mau akhirnya Robert mengikuti anjing kuning tersebut yang berlari menuju ke jalan setapak yang mengarah ke pemakaman keharingan di desanya. Dan tidak jauh dari area makam, terlihat sebuah karung penuh berisi baju-baju. Kenapa karung ini berada di sini? Ini kan areanya cukup jauh dari pasar. Gumam Robert bingung. Anjing itu lagi-lagi menyalak. Dan kali ini Robert ikut saja kemana si anjing membawanya. Mata Robert terbelalak melihat seorang lelaki yang terbaring di atas tanah dengan wajah pucat dan pakaian yang sobek, serta luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya.
Robert yang kala itu berusia 10 tahun. Tentu sangat ketakutan melihat pemandangan itu. Ia langsung berlari sekuat tenaga untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Robert melaporkan hal itu pada ayahnya. Lalu kemudian ayahnya dan beberapa orang lain yang ikut langsung berangkat ke TKP. Namun rupanya mereka tidak menemukan apa-apa selain karung penuh berisi baju-baju baru itu. Robert sampai menangis-menangis menjelaskan bahwa ia tidak berbohong pada ayah dan orang-orang itu. "Aku tidak bohong, Amai. Aku tidak bohong," isak Robert. "Iya, Amai tahu. Robert bukanlah anak yang suka berbohong. Kau anak istimewa, nak. Yang kau lihat itu bukan lagi manusia," ujar ayahnya membuat Robert kaget. Sang pewaris. Robert terus memikirkan hal itu. Karena baru kali ini ia melihat makhluk yang berasal dari dunia berbeda. Apa artinya sosok itu memperlihatkan dirinya padanya? Dan siapa sosok itu sebenarnya? Kenapa di sana ada karung baju-baju? Pertanyaan itulah yang sedang menguasai pikiran Robert akhir-akhir ini. "Tolong belikan gula dan teh di warung ya, Bet. Hari ini akan ada orang jauh yang datang kemari," ujar ayahnya Robert yang bernama Amuk tersebut. Dengan tenang dan sesekali mengisap rokok di tangannya, Robert tahu perasaan ayahnya tak pernah sekalipun meleset. Karena itulah ayahnya begitu sangat terkenal di desa. Banyak orang-orang berobat kepadanya, bukan hanya dari desa setempat, tapi kesaktiannya sudah dikenal sampai keluar daerah. Kelak, aku juga akan menjadi seperti Amai. Benar saja, tidak berapa lama setelah pulang dari warung, orang-orang yang dikatakan ayahnya tadi pun datang. Robert menarik tangan Samuel, saudara sepupunya itu, untuk masuk ke dalam kamar. Ketika para tamu tersebut masuk ke dalam rumah, "Kita tidak boleh keluar ya," ujar Robert berpesan pada Samuel yang saat itu baru berusia 5 tahun. Robert menempelkan telinganya pada dinding kamar untuk menguping pembicaraan beberapa tamu itu dan ayahnya. "Obet, aku haus," ujar Samuel menarik-narik baju Robert. Mau tak mau, Robert terpaksa harus keluar kamar untuk mengambil air putih di dapur. Namun ketika ia keluar, Samuel juga ikut keluar dan menghampiri ayahnya Robert. "Aduh, anak itu," gumam Robert kesal. "Shh, Samuel, sini." "Shh," panggil Robert dari balik pintu. Sebenarnya Robert kesal, namun juga senang karena dengan alasan memanggil Samuel, dia bisa duduk di dekat pintu sambil mendengarkan obrolan para tamu ayahnya. Laki yang berpenampilan rapi dan bagus itu terdengar meremehkan ayahnya Robert, membuat anak lelaki tersebut menjadi kesal. Tapi berbeda dengan ayahnya yang hanya tertawa santai. "Coba kau periksa barang milikmu. Apa masih ada di tempatnya?" tanya Amuk pada Jan sambil tertawa. Jan memeriksa dompet dan tas yang ia bawa, dan masih lengkap seperti mana sebelumnya. "Barangmu yang paling berharga," ujar Amuk tersenyum. Dan ketika Jan merabat telur kelakiannya, raut wajah mendadak berubah pucat. Bagaimana tidak? Ternyata kedua telurnya itu sudah lenyap entah kemana. Melihat wajah salah satu tamu ayahnya itu pucat, Robert tertawa cekikikan. Orang itu langsung meminta maaf pada ayahnya Robert dan memohon agar telur-telurnya dikembalikan. Jangan meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Kalau memang kau tidak percaya, sebaiknya kunci rapat-rapat mulutmu. Jangan sampai apa yang kau katakan itu menyinggung tuan rumah. Jan terdiam. Wajahnya masih pucat, bingung, takut dan menyesal jadi satu. Setelah puas melihat Jan yang sudah pucat itu, akhirnya Amuk mengembalikan telur kejantanannya milik Jan ke tempat asalnya. Barulah Jan percaya dengan ilmu yang dimiliki oleh Amuk. "Bet, kemari sebentar," panggil ayahnya. "Iya, Mai, ada yang bisa aku bantu?" "Ku dengar Papa Berto dapat ikan tapah besar. Coba kau ke rumahnya, beli 1 kilogram," suruh Amuk pada anak lelakinya itu. Mendengar itu,
Robert melonjak kegirangan. Ikan tapa adalah ikan kesukaannya. Membayangkan saja membuat Robert meneguk air liur. Dengan berlari-lari kecil, Robert menuju ke rumah Papa Berto. Beli ikan tapanya 1 kilo. Dari mana kau tahu kalau Papa Berto dapat ikan tapa, Bet? Tanya Moren. Seperti tak tahu saja kau ini, Ren, ujar Mama Berto. Malam itu Robert membantu ayahnya mengobati si tamu yang sakit. Robert yang sudah diajari cara memulung mengambil penyakit dari dalam tubuh seseorang itu terlihat sudah sangat mahir melakukannya. Beberapa kerikil dan kupak kayu kecil-kecil berhasil Robert ambil dengan cara menghisap atau menyedot bagian tubuh orang yang sakit menggunakan mulutnya. Amuk dengan bangga tersenyum ke arah Robert. Dan sisanya dia sendiri yang turun tangan, karena dianggap Robert belum terlalu kuat untuk melakukan pengobatan itu sendirian. Kau ini kena kiriman orang dan juga kapuhunan, ujar Amuk menjelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh tamunya. Apa bisa terkena secara bersamaan seperti itu? Tanya John bingung. Ya, penyakit-penyakit non-medis seperti ini, kalau sudah ada yang masuk, maka penyakit lain pun akan dengan mudah ikut masuk. Bisa itu berupa sama-sama kiriman, bisa juga karena orang halus yang merasa terganggu, lalu melemparkan sesuatu seperti batu kerikil, pasir, kayu, dan lain-lain pada tubuh kita. Ya, yang akhirnya akan membuat penyakit lain pada tubuh kasar kita, ujar Amuk menjelaskan. John mengangguk paham. Matanya kini teralihkan pada lelaki yang duduk bersandar di dinding. Tampaknya anak itulah yang nanti akan menuruni keahlian sang ayah yang bergelut dalam dunia mistis. Singkat ceritanya, pada hari itu, para tamu yang berobat tersebut pun akhirnya pulang. Amai, aku mancing ikan ke sungai ya, pamit Robert pada sang ayah. Di jalan menuju sungai, ia melihat ada 2 anak lelaki yang bertubuh jauh lebih besar. Lebih besar darinya sedang berkelahi, dan ditonton oleh beberapa anak lain yang menyerukan nama masing-masing anak yang berkelahi tersebut. Dengan langkah cepat, Robert menghampiri mereka. Tanpa rasa takut, Robert meninju wajah kedua anak itu hingga keduanya terdiam. Bodoh, goblok kalian, mau-maunya diadu oleh mereka. Kalian itu saudara, harusnya saling jaga, bukan berkelahi seperti ini, teriak Robert penuh amarah. Dan kalian, apa untungnya bagi kalian mengadu mereka? Kalian dapat beras dari hasil mengadu mereka? Bentak Robert pada anak-anak yang tadi menonton perkelahian tidak jauh dari tempat itu. Ada Amuk yang tengah memperhatikan anak-anak itu sambil tersenyum dan kepala yang mengangguk. Namun tiba-tiba senyumannya hilang ketika salah satu anak itu menampar Robert. Wajah Robert tampak merah padam, menahan amarah akibat tamparan salah satu anak tersebut. Ia yang mengira Robert akan membalas pukulan anak tadi, harap-harap cemas. Tapi rupanya Robert sama sekali tidak melakukan pembalasan apapun. Ia malah menarik tangan kedua saudara yang berkelahi tadi, lalu membawa mereka menjauh. Cinta pertama sang pewaris. Tahun demi tahun berlalu. Usia Robert sekarang sudah menginjak 17 tahun. Wajahnya yang cukup tampan dan tubuhnya yang lumayan berotot, serta sikapnya yang baik dan suka menolong itu menjadi nilai tambah bagi para gadis di desanya. Banyak gadis yang berebut ingin menjadi Robert sebagai kekasih. Namun sepertinya Robert tidak tertarik sedikit pun pada mereka. Ia malah menganggap semua gadis itu sebagai teman atau saudara, yang membuat mereka seketika kecewa. Hari itu, Robert baru pulang dan mencari ikan ke hulu. Ia menenteng wadah ikan miliknya yang terlihat sudah penuh dengan ikan-ikan. Hai Kak Bet, mau ku bantu memasakkan ikan? Tegur seorang gadis cantik dengan rambut yang terurai panjang hingga ke punggung itu, sambil tersenyum ketika Robert lewat di depan rumahnya. Tapi Robert yang seperti kulkas 2 pintu itu hanya menjawab seadanya dan langsung melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Di rumahnya, ternyata ada beberapa tamu yang datang. Salah satunya adalah seorang gadis manis dengan rambut ikal mayang yang menggemaskan.
Baru kali ini Amuk melihat Robert salah tingkah seperti itu di hadapan seorang gadis. Padahal jika dibandingkan dengan gadis-gadis yang mengejar-ngejar Robert selama ini, gadis yang bertamu itu bukanlah apa-apa. Tapi entahlah, Robert merasa bahwa gadis itu seperti gurun Sahara yang panas dan mampu mencairkan kebekuan hatinya. Saat itu hanya dengan tatapan mata. Saat ikut mendengarkan obrolan sang ayah dan tamu-tamunya itu, barulah Robert tahu kalau gadis tersebut sudah lumpuh hampir 3 tahun karena guna-guna. Cukup sulit mengobati penyakit yang sudah bertahun-tahun tinggal di dalam tubuh seperti ini, ujar Amuk. Kata-kata yang terlontar dari mulut ayahnya membuat Robert terbelalak. Tak pernah ia mendengar ayahnya berkata seperti itu sebelumnya pada pasien-pasien mereka terdahulu. Bahkan ada yang sudah sakit selama berpuluh-puluh tahun dan ayahnya tak pernah mengatakan apa-apa. Tapi Mai, lebih baik kau lanjutkan pekerjaanmu, Bet, potong sang ayah dengan cepat. Robert beranjak dari duduknya langsung ke dapur. Sesekali ia mengintip gadis itu lagi. Aku butuh waktu untuk mengobatinya, paling tidak sekitar 2 minggu, ujar Amuk lagi. Tanpa ragu, pihak keluarga si gadis langsung menyetujui. Dan selama 2 minggu si gadis yang bernama Ainun itu pun tinggal di rumah mereka bersama bibinya yang akan mengurus keperluannya selama tinggal di sana. Gunakan waktu 2 minggu ini sebaiknya, Bet. Dan bila memang dia menyukaimu, Amai siap untuk melamarkannya untukmu. Karena Amai tahu kau menyukainya, bukan? Ujar Amuk berbisik. Disinilah barulah Robert mengerti maksud sang ayah. Dan seketika wajahnya memerah karena malu. Bagaimana Amai tahu perasaanku? Tanya Robert. Kau itu anakku. Tentu aku tahu semua yang kau pikirkan. Hari-hari berlalu. Robert dan Ainun kini semakin akrab. Tak jarang Robert menggendong gadis itu untuk berjalan-jalan mencari udara segar, atau sekedar untuk melihat peliharaan-peliharaan milik Robert. Keakraban keduanya menjadi buah bibir di kalangan gadis-gadis desa. Mereka mencibir, bahkan tak jarang mengejek gadis yang Robert sukai. Meskipun itu dilakukan tidak secara langsung oleh mereka. Pada hari kelima, kaki Ainun sudah mulai bisa digerak-gerakkan, walau masih terasa ngilu di tulangnya. Dan pada hari ke-8, Ainun sudah mulai belajar berdiri dengan dibantu oleh bibinya ataupun Robert. Dan di hari ke-14, Ainun sudah bisa berjalan sendiri, meskipun hanya beberapa langkah saja. Keluarganya yang datang hari itu pun terlihat bahagia melihat kemajuan pada Ainun. Dan ada seorang laki-laki yang berusia 25 tahunan di antara keluarga Ainun saat itu. Awalnya Robert tak ambil pusing dengan keberadaannya. Namun ketika mereka memperkenalkan lelaki itu sebagai calon suami dari Ainun, raut wajah Robert seketika berubah. Robert, terima kasih selama 2 minggu ini. Kamu sudah ikut menjaga dan menemani calon istriku. Aku berutang budi padamu. Ujar lelaki itu terasa menusuk jantung dan hati Robert. Iya, tidak apa-apa. Aku ikhlas, jawab Robert gemetar. Dan setelah kepulangan Ainun, Robert menjadi pemuda yang lebih pendiam. Bahkan pada usianya yang telah memasuki 25 tahun pun, Robert belum juga ingin menikah. Meskipun ayahnya sudah berkali-kali menyuruhnya untuk segera menikah. Malam itu, perdebatan antara Robert dan ayahnya tentang perjodohan terdengar sengit. Yang akan menikah itu aku, Mai. Dan aku bisa memilih wanita pilihanku sendiri. Kenapa Amai harus repot-repot kesana kemari mencarikan istri untukku? Nanti kalau dia datang, Amai yang nikahi dia, ujar Robert. Amuk yang terbakar emosi lantas menampar Robert, membuat lelaki itu langsung pergi meninggalkan rumah malam itu juga. Robert merenungi diri di pinggir sungai dengan ditemani sosok makhluk berkepala botak dan memiliki telinga yang lebar. Makhluk itu tidak memakai pakaian. Tubuhnya yang putih seputih tepung terlihat jelas di malam itu. Aku terlalu kasar pada ayahku, ucap Robert. Hening. Pertengkaran mereka malam itu memang adalah pertengkaran yang paling parah.
Bahkan mereka sampai tak bertegur sapa selama beberapa hari. Kulit macan. Mai, biar aku saja yang pergi mencari akar-akar itu, ujar Robert pada sang ayah, yang memang akhir-akhir ini kesehatannya menurun. Tidak perlu, biar aku saja yang mencarinya, sanggah Amuk diiringi batuk. Amai tidak terlalu sehat sekarang ini. Apa pedulimu? Mai, masalah itu kan sudah selesai. Aku juga sudah menyanggupi akan menikah. Jadi tolong, jangan perlakukan aku seolah tak peduli denganmu. Bagaimanapun juga, kau itu ayahku, ujar Robert. Umurku mungkin tidak akan lama lagi. Tapi, Mai, jangan jadikan umur sebagai bahan untuk menekanku, potong Robert seraya beranjak dari duduknya. Ia akan pergi ke hulu hari itu untuk mencari bahan-bahan yang digunakan untuk ritual sang ayah. Sepanjang perjalanan, Robert tak henti-hentinya memikirkan sang ayah. Ia sebenarnya tidak ingin melawan, tapi ia juga tidak bisa hanya diam saja menerima semua keputusan sang ayah untuk hidup dan masa depannya. Sesampainya di hutan, Robert dengan hatinya yang masih tidak nyaman terus berjalan mencari akar yang dibutuhkan untuk ritual. Namun sampai sore, Robert belum juga mendapatkan satupun apa yang ia cari. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak pulang hari itu. Ia mendirikan tempat untuk tidur seadanya dengan kayu dan dedaunan yang ada di sekitar. Kegelapan mulai menyelimuti hutan dan seisinya. Robert mencoba menghidupkan api guna mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang mulai berdatangan. Menjelang tengah malam, Robert mendengar suara burung yang berbunyi aneh. Jelas, itu burung bukan burung biasa, melainkan burung jadi-jadian yang mencari mangsa. Biasanya yang menjadi sasaran adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan orang yang suka penasaran terhadap segala sesuatu yang menjadikan apapun sebagai bahan pertanyaan. Robert memejamkan matanya. Ia merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dan tidak lama kemudian, ada seseorang yang sangat ia kenal memanggilnya. Aku kemari mencarimu, ujar suara yang sangat mirip dengan ayahnya itu. Robert membuka matanya dan tersenyum kecut. Kenapa Amai mencariku? Tanya Robert bersikap biasa-biasa saja. Padahal ia sendiri sudah tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah sang ayah, melainkan macan. Aku hanya takut kau kenapa-napa. Kenapa Amai tak memanggil namaku seperti biasa? Tanya Robert. Sosok yang menyerupai ayahnya itu terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian mulai berani menyentuh tubuh Robert. Namun Robert yang sudah menduga apa yang terjadi, lantas sudah menyiapkan sesuatu untuk makhluk yang menyamar sebagai ayahnya itu. Sinar merah seperti semburan api memercik terlihat di tangan makhluk itu ketika ia menyentuh Robert. Dengan tatapan tajam, makhluk itu menatap Robert yang tersenyum lebar. Perlahan-lahan bulu-bulu di tubuh makhluk itu mulai keluar. Dan tanpa aba-aba, ia berbalik hendak pergi. Namun anehnya, makhluk itu seperti terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Amai, kenapa Amai takut? Kenapa Amai hendak lari? Tanya Robert diiringi tawa yang renyah, seperti mengejek makhluk itu. Suara asli makhluk itu terdengar melengking memekak telinga, membuat gusar. Kau yang datang sendiri kemari, dan aku tidak mengundangmu. Maka dari itu, kau tak akan aku lepaskan. Aku akan menguliti tubuhmu untuk dijadikan celana, ujar Robert. Mendengar yang dikatakan Robert, makhluk itu langsung mengamuk. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang berada di sekitaran pondok sederhana tersebut. Robert tertawa terbahak-bahak melihat itu. Ia sepertinya puas dengan ketakutan mereka, apalagi ketika ia memperlihatkan senjatanya yang berkilat. Makhluk-makhluk itu semakin mengamuk dan mengeluarkan suara nyaring. Konon, celana yang terbuat kulit macan itu membuat si pemakainya dihormati bangsa gaib dan bisa memerintah bangsa gaib tersebut. Tapi bila lama tinggal di alam gaib,
maka manusia yang memakai celana kulit macan itu seutuhnya akan menjadi makhluk gaib. Dan untuk mendapatkan kulit macan itu sendiri tidaklah mudah. Kulit macan hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berilmu tinggi dan siap mati jika berhadapan dengan sosok macan yang kesaktiannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan tangan kosongnya saja, ia mampu mencabik-cabik tubuh manusia. Apalagi pada kenyataannya, mereka selalu berburu berkelompok, tentu akan sangat sulit untuk melawannya seorang diri. Tapi malam itu seperti keberuntungan bagi Robert. Makhluk itu masuk seorang diri dan membiarkan teman-temannya menunggu di luar. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini, ujar Robert sinis. Teriakan melengking terdengar di dalam hutan itu. Mereka masih menunggu Robert untuk keluar dari dalam pondok. Namun, Robert yang pintar tentu tak akan mau keluar setelah ia berhasil mendapatkan kulit macan tersebut. Nyawanya dipertaruhkan di sini. Keesokan harinya, ketika matahari mulai naik, barulah Robert keluar. Dan hari itu, ia cukup beruntung, karena apa yang dicarinya ia temukan tepat di belakang pondok. Padahal kemarin ia tidak melihat apa-apa di sekitar sana. Kematian sang ayah. Sesampainya di rumah, Robert menceritakan apa yang terjadi di hutan semalaman pada ayahnya. Dan Amuk mendengarkan cerita Robert dengan antusias. Tampaknya ia sangat bangga sekali pada Robert. Malam itu berdua pergi untuk melakukan ritual pengobatan pada salah seorang pendatang yang tinggal di rumah keluarga Moren. Robert mengerutkan keningnya ketika melihat lelaki yang terbaring di atas kasur itu. Bagian wajahnya membengkak dan urat-uratnya terlihat sangat jelas. Bahkan lubang hidung lelaki itu sudah tertutup karena bagian hidungnya juga membengkak. Hanya mulutnya yang masih terbuka sedikit untuk bernafas. Amuk yang sudah cukup rentah kemudian mulai melakukan ritual dibantu oleh Robert. Namun sepertinya Amuk tidak bisa mengimbangi kekuatan dukun yang menjadi musuhnya malam itu. Ia beberapa kali terbatuk dan mengeluarkan darah hitam yang menggumpal. Sementara Robert tetap fokus pada tujuan awal mereka. Hingga beberapa saat lamanya, akhirnya Robert berhasil mengalahkan si dukun. Dengan ritual penyakit yang dikirim, kini Robert kembalikan. Namun setelah kejadian malam itu, ayahnya jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Bahkan Robert pun tidak bisa mengobatinya. Karena perjanjian atau sumpahnya, mereka tidak bisa mengobati keluarga mereka sendiri, apalagi yang tinggal serumah dan memiliki hubungan darah. Semua kekuatan dan ilmu yang mereka miliki akan menjadi tak berfungsi bila digunakan untuk mengobati keluarga sendiri. Jadi jangan heran jika ada dukun yang tidak bisa menyembuhkan anak istrinya atau keluarga sendiri. Beth, bila aku mati nanti, kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Tanya Amuk. Amai tidak akan mati. Aku akan berusaha mencari orang yang bisa menyembuhkan Amai. Namun sekitar sehari setelah berkata seperti itu, Amuk mengembuskan nafas terakhirnya. Ketika proses jenazah ayahnya dimandikan, Robert ikut mandi di bawah jasa sang ayah untuk menyalin ilmu milik ayahnya yang belum sempat Robert pelajari semasa ayahnya hidup. Dan seiring dengan guyuran air dari mayat itu membasahi tubuh Robert, seperti itulah ilmu sang ayah menurun pada dirinya. Pada orang yang bersedia mandi di bawah mayat. Setahun telah berlalu, Robert pun sudah menguasai berbagai macam ilmu yang diturunkan oleh ayahnya, termasuk ilmu santet. Malam itu, Robert sudah sampai di sebuah gunung yang dikenal sebagai sarangnya makhluk gaib. Dan tidak jarang gunung itu adalah tujuan utama bagi mereka yang akan mencari-cari barang bertuah ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara berlampa atau bertapa. Saat memasuki area gunung itu saja, Robert sudah merasakan hawa yang berbeda. Dingin dan panas terasa bersamaan. Dan di sana benar-benar hening. Tak ada satu suara pun binatang malam yang biasanya ada di sekitar hutan. Robert duduk. Dia mulai memejamkan mata. Tak ada yang terjadi hingga ketika lampanya sudah hampir selesai.
Robert mulai merasakan godaan. Mulai dari beberapa perempuan cantik yang bisa dibilang hampir tak berpakaian yang terus-menerus menggodanya. Lalu pelan-pelan berganti dengan gerombolan anak kecil. Kemudian ada seekor ular besar yang hendak melilit tubuhnya. Pada ujian terakhir Robert hampir saja gagal. Tapi untungnya Robert berhasil mengatasinya. Dan sampailah pada saat-saat terakhir di mana ia mendengar suara seseorang bertanya padanya. "Apa yang kau inginkan?" ujar suara itu bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Robert segera membuka matanya. Dan terlihatlah sesosok makhluk tinggi dengan ukuran tubuh yang sangat besar berdiri di hadapannya. "Aku ingin ilmu Taguh Gancang," ujar Robert mantap tanpa perasaan takut sedikit pun melihat sosok itu. "Baiklah, permintaanmu kuterima. Sekarang pulanglah. Besok kau sudah bisa menggunakan ilmu itu," jawab makhluk itu dengan suara yang menggelegar. Robert tersenyum dan mengangguk. Lalu ia beranjak dari tempat berlampa. Ia yakin dan percaya dengan ucapan makhluk itu, karena ini bukan sekali atau kedua kalinya ia berlampa. Namun godaan atau ujian di setiap lampanya itu sangat berbeda-beda. Dan yang ini bagi Robert adalah yang paling sulit. Bahkan ia hampir gagal karenanya. Taguh Gancang adalah ilmu kebal dan kuat. Di pedalaman masih banyak yang memakai ilmu ini. Apalagi mereka yang mempunyai pekerjaan di hutan yang jarang bertemu dengan manusia. Jadi apa-apa harus dikerjakan sendiri. Termasuk mengangkat pohon besar atau maningsung, mengangkat kelotok saat melewati kiham atau ongkong. Tanpa ilmu itu, mustahil bagi manusia biasa mampu mengangkat pohon besar dan maningsung kelotok melewati ongkong seorang diri. Ongkong itu seperti anak air terjun yang terbuat dari susunan batu yang terbentuk secara alami. Tingginya pun lumayan beragam, mulai dari setengah meter hingga 4 meter lebih. Dia akan muncul bila air surut atau kemarau. Dan kiam ini lebih kecil lagi dari ongkong. Untuk tinggi setengah meter, masih bisa dilewati oleh pengemudi yang benar-benar lihai. Dan kalau tingginya sudah hampir 1 meter, itu harus diinsung atau diangkat kelotoknya. Tentu akan sangat sulit, karena batu-batu ongkong itu licin. Salah menginjak, kaki kita bisa patah. Membantu mengobati penyakit orang, Robert juga bekerja membuat klotok untuk dijual pada orang yang manapa atau memesan. Klotok buatan Robert sangat terkenal karena bagus dan terbuat dari kayu-kayu pilihan. Seperti hari itu, Robert pergi ke hutan hilir untuk mencari pohon yang sesuai untuk klotok yang akan ia buat. Berbekalan belayung, parang, dan 1 kancing nasi, Robert pun berangkat. Belayung ini mirip seperti kapak. Setelah 3 jam berjalan, Robert akhirnya berhasil menemukan pohon dan kualitas yang sangat bagus. Sebelum menebang pohon itu, terlebih dulu ia menepuk-nepuk pohon tersebut sebanyak 3 kali. Dan bila tidak ada respon, barulah ia akan menebangnya. Berarti pohon itu aman dan tidak berpenghuni. Tidak butuh waktu lama, pohon itu tumbang. Robert tanpa parang mematahkan ranting-ranting pohon tersebut hingga bersih. Dan mulai hari itu juga, ia mengerjakan pembuatan klotok di sana. Tempat itu cukup jauh dari sungai. Bahkan untuk menuju ke lokasi itu, Robert harus berjalan kaki selama 3 jam setiap harinya. Pernah suatu hari, lantai klotok yang dibuatnya hendak dicuri oleh beberapa orang pemburu. Dan ketahuan ketika mereka berpapasan langsung dengan Robert. "Kembalikan bangkuku," ujar Robert yang tentu mengenali hasil karya tangannya. Tapi orang itu tidak bersedia mengembalikannya, membuat Robert akhirnya mau tak mau menghajar mereka semua. Dan dengan santainya, ia berjalan sambil mengangkat bangu yang berat itu di atas kepala menuju ke tempat pembuatan klotoknya. Dan ketika tiba hari di mana ia akan membawa klotok buatannya ke desa, Robert lagi-lagi menggunakan ilmu gancangnya untuk membawa klotok tersebut ke sungai yang nantinya akan ditarik menuju desa. Robert tidak kesulitan sedikit pun membawa klotok besar itu. Ia bahkan terlihat seperti tanpa beban. Biur. Air sungai bergelombang ketika klotok itu diceburkan ke sungai.
Robert tampak puas dengan hasil pekerjaan tangannya. Tinggal dipasangi mesin, selesai, gumam Robert. Serah terima uang harga klotok itu dibayarkan langsung oleh si pembeli. Dengan senyum cerah, Robert membawa uang itu ke rumahnya. Meski tidak banyak untung, namun Robert tetap senang melakukan pekerjaan itu. Tumbuhnya rasa kasihan. Malam itu, Robert duduk di teras rumahnya dengan ditemani secangkir kopi panas dan kue kering. Sedari sore tadi ia sudah melihat adanya tanda-tanda akan kehadiran tamu yang tadi diundang ke rumahnya. Entah siapa yang akan datang, ia pun tak mengenal mereka. Benar saja, sekitar pukul 9 malam, sorotan cahaya yang berasal dari senter di tangan salah seorang yang datang mendekati ke arah rumahnya terlihat diarahkan ke sana kemari seakan memastikan keamanan tempat itu. Permisi, ucap salah satu orang yang berpawaian tinggi dengan tegap dengan wajah sangar menakutkan. Silakan masuk, ujar Robert mempersilakan tamu-tamunya itu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat setelah orang-orang itu berada dalam rumah Robert, mereka pun mulai membuka percakapan. Ini benar tempat tinggal lama ngamuk? Tanya lelaki yang berpawaian tinggi tersebut bertanya pada Robert. Ya, betul. Tapi ayah saya sudah meninggal. Mendengar jawaban Robert, ketiga lelaki itu saling pandang. Rautnya seperti kebingungan dan tak menyangka. Memangnya ada keperluan apa kalian mencari ayahku? Tanya Robert. Kau bisa menyantet seseorang? Ujar si lelaki berwajah sangar balik bertanya. Robert tersenyum kecut. Lalu ia berkata, kalian mau mencobanya? Tidak, jangan seperti itu. Aku hanya bertanya. Dan kalau memang bisa, aku ingin kau menyantet pesaingku. Karena dia aku terancam tidak naik pangkat. Ujar si lelaki berwajah sangar yang memperkenalkan dirinya bernama Agung. Kau ingin santet yang seperti apa? Langsung mati atau dibuat tersiksa? Kalau yang langsung mati, aku membuka harganya cukup tinggi. Untuk yang menyiksa dengan penyakit, harganya jauh lebih murah. Tapi untuk yang murah resikonya kau tanggung sendiri. Karena dalam prosesnya itu bisa saja korban berobat dan penyakit itu dikembalikan pada si pengirim. Dan aku lepas tangan kalau yang ini, ujar Robert. Berapapun harga yang harus kubayar, akan kubayar. Asal dia bisa mati malam ini juga, ujar Agung mantap. Robert tertawa mendengar jawaban Agung. Mata lelaki itu sedikit pun tidak menunjukkan percikan api dendam. Robert tahu, ini murni karena persaingan, bukan berdasarkan dendam. Kau mau aku menuntaskannya malam ini? Kau sudah tahu apa saja yang kubutuhkan untuk menyantet seseorang? Tanya Robert. Aku sudah membawa baju bekas pakaiannya, rambut, potongan kuku, foto, dan nama lengkap berserta tanggal lahir juga, nama kedua orang tuanya. Jawab Agung membuat Robert tercengang. Ia tersenyum melebar. Robert sangat menyukai orang yang bernafsu seperti ini. Kau rupanya sudah menyiapkan semuanya sebelum aku kemari. Bagus. Ya, apa bisa langsung diproses? Tanya Agung terdengar tak sabar lagi. Robert mengangguk. Kebetulan sekali, malam ini adalah malam yang tepat untuk melepas santet. Robert mengajak Agung untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang selalu terkunci rapat. Kamar itu berdinding kain hitam. Kain hitam biasanya untuk menutup pandangan musuh agar tidak bisa melihat siapa pengirimnya. Agung mengedarkan pandangannya ke seluruh isi kamar tersebut, hingga pandangannya terhenti pada sebuah wadah yang berisi banyak foto-foto orang. Di sini tidak dijelaskan seperti apa cara dan mantra yang diucapkan karena terlalu sensitif. Jadi kita skip bagian itu. Lanjut. Sejak tadi, Robert tampak sedikit kewalahan karena rupanya korban yang akan dia santet itu adalah seseorang yang rajin beribadah. Sehingga santet yang dikirimkan tidak bisa tembus saat orang itu masih berada di atas sajadah. Bahkan, benda yang menjadi perantara santet itu saja sampai berhamburan. Akhirnya Robert berhenti sebentar,
untuk beristirahat, seraya menunggu celah yang pas untuk melanjutkan serangan. Berat, ujar Robert. Tapi masih adakah kesempatan? Tanya Agung. Mungkin. Jadi kita tunggu sampai waktu beribadahnya selesai. Robert membenarkan lagi barang-barangnya yang sudah berhamburan. Memang sebelum ini dia juga pernah mengalami hal yang serupa ketika diminta menyantet seorang wanita yang merupakan guru ngaji sekaligus perias pengantin di sebuah desa. Hampir setiap orang yang ditargetkan ini tidak lepas dari air wudhu dan ibadah, sehingga sangat sulit mencari celah untuk melancarkan santet. Menandai target tidak dimata-matai setiap saat oleh Robert, pasti hingga saat ini dia tidak akan pernah terkena serangan santet itu. Tapi naasnya, korban berhasil diserang ketika ada sedikit celah yang terbuka. Sementara di rumah korban masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan makan malam pun korban belum sempat. Sepertinya korban ini sudah merasakan perasaan yang tidak enak, sehingga ia memutuskan untuk mengaji selama beberapa jam lamanya. Ini menurut kisah dari Agung yang diberitahu oleh pihak keluarga korban. Karena sebenarnya si Agung ini sangat akrab atau dekat dengan korban dan keluarganya. Bisa dibilang memiliki hubungan seperti kawan atau sahabat baik. Menjelang pukul 12 malam, Robert mulai beraksi lagi. Dan kali ini ia masih kesulitan karena dalam pandangannya korban tidak terlihat sama sekali. Mungkin sebelum tidur beliau sudah membaca doa terlebih dahulu, sehingga mau tak mau Robert terpaksa harus membuat umpan terlebih dahulu. Ini menjadikan salah satu anggota keluarga korban sakit, agar menimbulkan kepanikan pada korban, sehingga ia lupa untuk berdoa. Tapi rupanya rencana Robert itu tidak berjalan mulus, karena bahkan di saat keadaan panik, korban tak henti-hentinya menyebut nama Allah dalam setiap doanya. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya pemirsa. Tapi akhirnya entah bagaimana, munculnya celah itu membuat Robert berhasil melancarkan serangan pada korbannya. Menurut kesaksian keluarga korban yang menceritakan detail kejadian pada Agung, pertama korban jatuh, lalu tubuhnya menggelepar-gelepar seperti kesakitan, dan perlahan-lahan bagian tubuhnya sampai bibirnya mulai membiru. Urat-urat di tubuhnya seperti terputus dan membengkak atau menggelembung. Saat itu keluarga korban benar-benar dibuat kalang kabut. Terlebih apa yang terjadi pada si korban ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Sebelumnya, apalagi korban sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Salah satu anggota keluarga korban memutuskan untuk memanggil mantri yang berada sekitar 3 kilometeran dari rumah korban. Namun tidak sempat mantri itu datang. Korban telah mengembuskan nafas terakhirnya. Robert menarik nafas panjang. Semuanya sudah tuntas. Orang yang kau benci sudah mati, ujar Robert sambil bergetar. Agung tersenyum puas mendengar perkataan Robert. Tapi sisanya akan aku bayarkan 2 atau 3 hari lagi ya. Aku pasti akan datang, ujar Agung. Robert mengangguk. Berkali-kali ia menghela nafas panjang. Entah mengapa hatinya mulai merasa kasihan. Nawi Bolingo. 2 bulan telah berlalu. Hari itu Agung kembali mendatangi kediaman Robert. Ia meminta Robert untuk menyingkirkan atasannya yang tidak ia sukai. Aku sudah berhenti dari semua itu. Sekarang aku hanya bisa mengobati, ujar Robert sambil mengelus kepala anjing hitamnya. Hah? Tapi bukannya 2 bulan lalu kau masih bisa membantuku? Kenapa sekarang tiba-tiba tidak bisa? Kalau memang masalah harganya, aku akan membayar 2 kali lipat dari sebelumnya. Kau tenang saja. Robert tersenyum sinis. Ku bilang, aku sudah berhenti melayani permintaan santet menyantet. Sekarang aku hanya bisa mengobati. Dan berapapun kau akan membayarku, uangmu tidak akan merusak pendirianku, ujar Robert. Agung menatap Robert dengan tatapan gusar. Namun ia tak berani mengatakan apa-apa atas penolakan Robert itu.
Lelaki berwajah sangar tersebut lantas pergi meninggalkan rumah Robert tanpa permisi. Dan saat itu, Robert benar-benar berhenti menggunakan ilmu santetnya, walau disuruh dengan imbalan uang yang sangat banyak. Dulu aku melakukan semua itu demi uang. Dan kini, aku menghentikan semuanya atas dasar kemanusiaan. Ujar Robert mengakhiri ceritanya. Dan ketika usianya menginjak 30 tahun, Robert kembali merasakan cinta terhadap wanita yang bernama Jumia. Meskipun keluarga wanita itu memberikan lampu hijau padanya, tetap saja Robert terus mempertimbangkan segalanya tentang hubungan mereka. Karena bukan hanya tentang masa lalu Robert yang kelam dan suatu saat mungkin bisa berdampak buruk terhadap orang yang dia cintai, tapi Robert juga tidak ingin meninggalkan Tuhannya hanya karena wanita yang ia cintai. Dan Robert juga tidak ingin mengambil Jumia dari Tuhannya. Akhirnya, setelah pertimbangan panjangnya, Robert mendatangi keluarga kakek Ijan untuk menjelaskan tentang ucapannya yang pernah ia katakan sewaktu keluarga kakek Ijan hendak pulang dari kampung halamannya dulu. Aku menghargai keputusanmu, Bet, dan aku salut dengan apa yang kau katakan. Meskipun sebenarnya aku juga sedikit kecewa karena sudah terlanjur mengharap kamu menjadi menantuku, ujar kakek Ijan. Robert tertawa. Bapak tidak seharusnya kecewa, karena saya yakin Mia pasti akan mendapatkan suami yang lebih baik, paham agama, dan bisa terus menuntunnya di jalan yang baik, kata Robert dengan bibir yang tersenyum. Kehadiranmu pasti akan selalu kuimpikan. Ketiadaanmu di sisiku akan selalu menabur rindu yang entah sampai kapan akan kutahan, ucap Mia ketika Robert akan pergi. Dan cerita pun selesai. Nah, dan begitulah akhir dari sebuah cerita horor dengan sebuah judul Nicak Daha, spesial dari Robert. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.